Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas dan mengupas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Kali ini saya melanjutkan video yang kemarin ya. Jadi kemarin saya mengelem sepatu Adidas Terek ya, dan kali ini saya akan menjahitnya ya. Langsung simak di meja pengerjaan. Oke, ini meja pengerjaan masih berantakan karena baru saja saya menyelesaikan sepatu safety ya, menjahit sepatu safety. Kita bersih-bersih dulu, beres-beres dulu ya. Karena ini juga sepatunya masih baru ya, takutnya masih bersih banget ya. Kita kasih ini ya. Nah, biar kelihatan enak juga ya. Oke ya, dan untuk sepatu seperti ini, ayo coba tebak di mana harus menjahitnya ya. Sudah bisa menebak belum? Pasti sudah lah. Orang sudah sering mampir di video saya. Oke, install kita lepaskan dulu ya. Nah, ini sebelum kita jahit. Oke, di sini saya akan menjahit di bagian uppernya dulu ya. Upper ke midsole ya. Jadi di bagian orange ini ya. Dan tentu kita juga harus memakai benang yang hampir sama, hampir mirip ya. Jangan sampai memakai benang yang beda. Kayaknya lebih ke ini ya. Ini hampir mirip. Oke, langsung saja, jangan lama-lama, kita jahit langsung. Jadi mulai dari bagian sini ya. Apakah ini harus dijahit double? Ya, ini harus dijahit double ya. Atas dan bawah. Pertama-tama kita mulai dari bagian midsole-nya dulu. Bang, kalau dijahit atasnya saja gimana? Kalau dijahit atasnya saja, hasilnya dia akan apa? Akan lepas di bagian bawahnya kayak sebelum dilem ya. Kalau dijahit cuman bawahnya, karena bawahnya itu lemnya sudah pernah lepas, itu menandakan berarti sepatu ini lemnya sudah kurang bagus, makanya harus dijahit atasnya juga. Loh, terus bang, nggak rapi dong nanti kalau dijahit sama atasnya juga. Ya, orang namanya sepatu dijahit itu ya jahitannya tetap kelihatan ya, tetap kelihatan. Karena ini bahan pilonnya nggak terlalu dalam, juga saya tidak bisa memakai teknik-teknik yang lain ya. Karena ini juga bahan pilonnya itu tidak terlalu tebal, jadi kita tidak bisa memakai teknik jahit hilang, benang hilang ya. Ada sih yang sebenarnya bisa memakai teknik benang tidak terlihat tuh bisa, tapi tidak di sepatu yang bahannya tipis seperti ini. Jadi sebelum menjahit kita harus cermati dulu ya, cermati bahannya, itu bahannya apa, terus berapa ketebalannya ya. Dan di situ ketika sudah ketemu, nanti kita bisa bisa tahu nanti mau spasinya berapa ya. Ini ya hasil sementaranya ya. Kalau kita menjahitnya rapi, lurus ya akan bagus juga sih. Dan ketika kita menjahitnya ngawur, hasilnya berbelok-belok, yang jelas benangnya itu nggak bisa menyesuaikan lah, disitulah akan terjadi hal-hal yang kurang enak dilihat atau dipandang ya. Kalau selagi kita masih memakai benang yang sama, terus jahitan lurus, itu nggak masalah. Karena emang menjahit seperti adalah penyelamatan ya. Karena daripada nggak kepakai, mending dijahit terus bisa dipakai.
sayang juga kan kalau sepatu masih bagus seperti ini kok tiba-tiba kok dibuang ya kan. Soalnya masih bagus banget ini sepatu. Nah, ini kan ada bawahnya ada motif-motifnya seperti ini nih. Mana nih nggak terlihat? Ini ya. Tapi kita nggak usah ngikutin itu ya. Kita pakai jarak standar biasa kita menjahit saja. Nah, ini walaupun di warna yang ini yang putih atau ke abu-abu muda ya, kita tetap pakai benang yang warnanya ini ya, karena biar nggak banyak sambungan ya. Biasanya ya orang yang mentertawakan kita atau orang yang eh, bilang loh sepatunya kok dijahit itu adalah orang-orang yang kalau menurut saya ya, orang-orang yang masih minta ke orang tua, minta ke siapa, jadi belum pernah beli sesuatu dari hasil jerih payah keringat sendiri ya. Kalau dari hasil jerih payah keringat sendiri pasti akan menghargai barang yang kita beli ya. Akan kita gunakan dengan hati-hati. Kalau rusak juga akan kita kita perbaiki ya. Karena apa? Karena tahu ya jerih payah atau usaha cara mendapatkannya ya. Karena jika benar-benar ya walaupun mungkin pekerjaan kita tuh enak ya, gajinya gede, tapi kan kalau orang yang tahu susah payah cara mendapatkan suatu barang atau suatu apa yang kita inginkan pasti akan merawatnya dengan baik. Beda dengan pemberian orang. Kalau pemberian orang tua itu kita biasanya seenak-enaknya saja menggunakan ya karena kalau rusak tinggal minta lagi seperti itu. Ya, hasil jahitannya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya dari depan ke tengah ya, sudah agak lumayan ya. Saya juga mengerjakan santai ya sambil ngobrol. Asalkan jahitannya itu lurus ya, rapi. Beloknya itu sesuai alurnya. Nggak kerasa ini sudah di bagian belakang ya. Tidak ada yang istimewa dari saya ya. Alat-alatnya ya amatir seperti ini ya. Alatnya sederhana dan amatir ya. Makanya bagi siapa saja yang mau usaha seperti itu mudah banget ya. Saya aja yang pakai alat amatir bisa mendapatkan pelanggan atau mungkin Anda yang punya modal besar ya. Tapi usaha ini sudah tidak diminati oleh para pemuda. Ini yang susah tuh nanti disumpah di bagian ini. Susah banget.
sudah pasti itu ya, karena bahannya karet dan mungkin dibuat jalan benang pasti susah. Ya nanti berhenti di sini ya. Kalau sudah sampai sini baru kita jahit bagian bawah. Ini ya walaupun di bagian yang abu-abu tapi nggak masalah ya. Kita lihat nanti hasilnya saja ya. Karena sebenarnya menjahit itu kalau beda warna menurut saya ada modenya ya. Jadi terlihat kayak mode-mode apa gitu ya. Tapi sih kerapiannya kurang. Ini sudah hampir selesai ya untuk menjahit ini. Ya sudah hampir sampai depan ya. Nyangkol terus deh di bagian dalam tuh, dia tuh sukanya nyangkol-nyangkol seperti ini, nyantol nggak tahu apaan. Jadi memperlama pengerjaan. Nah, di dalam sini ketika kita menarik itu dia sukanya nyantol. Hati-hati ya, sudah mau selesai nih. Ini ya, dua lagi selesai ya. Terus satu apa dua nih? Kita ambil satu aja lah. Kalau dua nanti hasilnya nggak bagus. Ambil satu aja, kita talikan ya. Ingat, jangan buru-buru, santai aja. Kita juga nggak mau balapan sama kereta, kita nggak mau balapan sama apa-apa ya. Santai aja dalam mengerjakan. Kalau capek istirahat, kalau sudah pegel tangannya istirahat ya. Kalau mengerjakan itu santai aja. Nah, ini ya sudah, tinggal kita masukkan pakai alat jarum pendorong ya, biar rapi. Nah setelah ini nih, ini yang paling susah adalah kita harus menjahit bagian bawah ini ya. Ini yang paling susah, saya harus pakai alat penyayat dan ini benar-benar susah. Ini saya harus sayat dulu ya, mungkin nggak terlalu terlihat, nggak apa-apa ya. Saya mau menyayat dulu, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, berat banget nih di saat, sumpah ampun nih. Takutnya alat saya patah ya, karena ini nggak tahu benar-benar berat banget nih. Nggak seperti karet-karet yang lain ya. Jadi saat malah melipat-lipat ya, anehnya malah melipat-lipat. Malah justru lebih mudah sepatu gunung deh daripada sepatu ini. Sumpah. Duh, saya kira ini mudah ya, tapi ternyata susah banget. Sumpah, lebih susah dari sepatu gunung. Saya harus hati-hati sekali agar ini bisa tersayat dan alat saya masih aman ya. Ini perlu skill tinggi untuk menyayat seperti ini ya. Bisa sih pakai cutter, tapi cutter tuh kedalamannya nggak stabil ya, karena ini tipis. Sumpah ini untuk menghasilkan sayatan seperti ini ya. Ini susah banget bener. Ya untuk mendapatkan sayatan seperti ini ya, rapi seperti ini susah banget. Nih, akhirnya saya nyerah juga ya. Daripada alat saya patah, bener-bener. Karena ini susah banget ya. Kalau saya pakai alat yang sudah, yang paling tajam ya, tapi tetap saja dia akan susah ya, nggak enak pokoknya intinya. Dan saya sekarang pakai cutter ya, tapi harus hati-hati ya. Ini harus dilakukan juga yang sudah profesional memakai cutter ya. Kalau enggak hasilnya bisa miring-miring dan
kedalaman bisa terlalu dalam ya, hati-hati pokoknya intinya. Pokoknya ini dilakukan yang sudah profesional ya. Dan kita mengaturnya juga nggak boleh terlalu panjang ya. Ini ya hasil cutterannya. Nah ini dia. Itu ya. Jadi yang sini belum tercutter ya, dan akan kita cutter nih. Ini bagian sini nih. Tapi mengaturnya miring ya, jangan lurus ke depan ya, miring pokoknya intinya. Sumpah. Nyerah saya pakai alat sayat. Ini benar-benar alat sayat saya nggak mampu ya. Saya coba lagi, masih penasaran saya. Iya, memang benar-benar dia. Aduh, nggak mampu. Harus pakai cutter emang. Tapi harus dilakukan bagi yang sudah jago ya, yang sudah terbiasa memegang cutter dan membuat jalan pakai cutter seperti ini ya. Nih ya, kalau enggak bahaya. Oke ya, saya dengan susah payah benar-benar untuk membuat jalan penang ini ya, karena ini tidak bisa memakai alat sayat, ini harus memakai cutter ya, dan itu sangat menyulitkan. Oke, untuk menjahitnya, karena saya hanya punya benang abu-abu muda, mungkin akan saya jahit memakai benang warna hitam saja ya. Karena kalau abu-abu muda seperti ini tuh nggak cocok ya. Ada sih abu-abu tua, ada sebenarnya abu-abu tua, tapi dia tuanya itu ini bener abu-abu tua, tapi dia nomornya itu nomor berapa nih? Nomor 12. Jadi kurang cocok ya, terlalu gede. Kita harus pakai benang hitam aja ya, yang mungkin lebih cocok dan lebih bagus ya, karena benang hitam ini dia nomornya 9 ya, dan ini juga gelap, masih cocok dengan warna yang aslinya ya. Dan kita coba masih mulai dari mana ya, nyampe nggak ini bang? Kita bisa mulai dari sini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mau pakai benang hitam ya, dan akan saya mulai memakai benang hitam ya. Kita ukur. Nah, ini sudah cocok ya. Jaraknya mungkin dia agak lebih lebar daripada yang atas ya. Kalau yang atas itu 0,5, ini 0,7 atau 0,6 ya. Bentar, pencahayaannya akan atur dulu. Oke ya, kita lanjut saja. Jadi menjahitnya itu nggak susah ya, lebih susah membuat jalannya. Ya, jahit double. Ini ya, saya masih mencoba menjahit ya untuk bagian bawahnya. Dan untuk menariknya jangan kenceng-kenceng ya. Ini benar-benar ya sedikit melelahkan lah ya. Kalau dilihat-lihat kayaknya ini menjahitnya gampang, tapi ketika saya praktekkan kok agak ada sulit-sulitnya, terutama tadi yang membuat jalan benang ya. Dan ini juga sebenarnya agak sulit sih. Kalau saya tarik kenceng, dia akan masuk ya, dia akan terlalu masuk.
Dan di sini saya menariknya harus hati-hati agar rapi ya. Ya, saya masih usaha mengerjakan sepatu ini ya. Ini ya, baru saja saya menyelesaikan bagian depan ya. Dan ini tinggal bagian samping dalam ya. Dan ini ya hampir saja selesai ya, tinggal paling berapa langkah lagi ya. Berapa coposan lagi selesai. Dan ini benar-benar menyita tenaga, tapi dia harus kita kerjakan dan kita harus hati-hati dalam mengerjakannya agar mendapatkan hasil yang benar-benar semaksimal mungkin kita bisa ya. Nanti akan saya share ya seperti apa hasilnya keseluruhan ya. Tinggal 2 jahitan lagi, satu kita talikan, 2 kita talikan ya. Ini yang kedua ya, yang kedua kita talikan. Nah, dan ini yang terakhir kita talikan juga. Kita talikan juga. Setelah itu nanti akan saya perlihatkan ke kawan-kawan semua hasilnya. Potong,
potong. Nah, ini ya sudah selesai. Ini ya, saya tadi mulai dari sini ya untuk yang atas. Untuk yang bawah saya mulai dari sini. Ini ya, sudah semua ya untuk bawah. Ini ya sampai sini. Dan ini akan lebih kuat daripada sebelum dijahit. Oke kawan-kawan, itu yang bisa saya share. Udah dulu ya, saya udah lemes banget ya, udah sore juga, saya mau istirahat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.